Ritual atau kebiasaan sebuah suku dalam menjalani pernikahan berbeda-beda. Bisa dimaklumi bila dalam pernikahan ada tangisan, karena itu adalah tangisan bahagia terutama dari pengantin wanita. Ritual tangisan pernikahan sudah ada sejak lama di banyak daerah di Provinsi Sichuan, Cina Barat Daya, dan tetap populer hingga akhir dinasti Qing tahun 1644 sampai 1911. Meski tidak sepopuler sebelumnya, adat ini masih dipatuhi terutama masyarakat suku Tujia yang memandangnya sebagai prosedur pernikahan yang wajib. Menurut orang tua, setiap pengantin harus menangis di pesta pernikahan. Jika tidak, tetangga mempelai wanita akan memandang rendah dirinya sebagai gadis yang kurang berbudaya dan akan menjadi bahan tertawaan desa. Bahkan ada kasus di mana pengantin wanita dipukuli ibunya karena tidak menangis di pesta pernikahan. Selama periode negara-negara berperang tahun 475 sampai 221 sebelum Masehi, seperti yang diungkapkan oleh catatan sejarah, putri negara Zhao menikah dengan negara Yan untuk menjadi seorang ratu. Ibunya saat titik keberangkatan putrinya menangis di kakinya dan memintanya untuk kembali ke rumah sesegera mungkin. Belakangan, kisah itu disinggung sebagai asal mula ritual tangisan pernikahan. Di Provinsi Sichuan Barat, kebiasaan ini disebut shuotang atau duduk di aula. Biasanya, pengantin wanita mulai menangis sebulan sebelum hari pernikahan. Saat malam tiba, pengantin wanita berjalan di dalam aula dan menangis selama sekitar 1 jam. 10 hari kemudian ibunya bergabung dengannya, menangis bersamanya. 10 hari kemudian, sang nenek bergabung dengan putri dan ibunya untuk menangis bersama mereka. Saudari dan bibi dari pengantin wanita, jika ada, juga harus ikut menangis. Pengantin wanita mungkin menangis dengan cara yang berbeda, dengan kata-kata yang beragam pula, bahkan ada nyanyian yang membantu meningkatkan suasana pernikahan, yaitu lagu tangisan pernikahan. Yang jelas, menangis di pesta pernikahan bukan berarti menangis duka, namun cara adat memicu kebahagiaan pernikahan melalui kata-kata sedih yang palsu. Dalam perjodohan Cina zaman dulu, memang cukup banyak pengantin yang menangisi pernikahan mereka yang tidak bahagia, bahkan kehidupan mereka yang menyedihkan. Mengumpat pada mak comblang dulunya merupakan bagian penting dari ritual tangisan pernikahan, sekaligus bagian yang paling memberontak. Dalam masyarakat lama, wanita tidak memiliki suara dalam pernikahan mereka yang semuanya diatur oleh mak comblang dan orang tua. Maka pengantin wanita seringkali memaki mak comblang sebelum melangkah ke dalam mobil pernikahan yang dilihat sebagai bentuk ketidakpuasan dan kebencian mereka terhadap sistem perkawinan lama. Kini kebiasaan mengumpat pada mak comblang tidak ada lagi di banyak tempat, terutama di kota-kota. Sementara di pedesaan, mak comblang masih memainkan peran penting dalam pernikahan yang membuat wanita terus bersumpah pada mereka dalam ritual tangisan pernikahan.